Bagus dong, jari-jari ini masuk semua. Tepuk tangan dulu. Oke, di materi matematika sebelum liburan kalian masih ingat gak? Masa enggak dibuka lagi buku yang lain ya? Belajar apa sebelum liburan? Volume, terus jari-jari. Apa? Bangun apa? Bangun ruangnya, apa? Disebutkan. Dalam bentuk tabel frekuensi. Dan yang terakhir, kalian bisa menganalisis data yang sudah kalian buat di tabel frekuensi. Nah, seperti yang tadi, jadi nanti kita akan belajar soal pengumpulan data dan juga penyajian data. Sebelumnya, Ustazah akan bikin class rules dulu, peraturan kelas. Yang pertama, aktif dalam pembelajaran. Aktif di sini bukan berarti kalian harus ke situ enggak ya. Aktif itu aktif menjawab dalam pembelajaran. Peraturan yang ketiga, tidak boleh berbicara ketika ada yang menjelaskan di depan. Dan yang terakhir, menjadi siswa yang sopan dan santun. Tahu sopan dan santun? Tahu. Sepakat ya sama empat peraturan ini? Sepakat? Sepakat? Oke, sebelum mulai pembelajaran dulu, tepuk semangat ya, biar semangat. Habis liburan panjang, suruh belajar lagi. Oke, sekarang tepuk semangat. Ustazah ajarin dulu ya. Jadi tepuk semangatnya gini. Tepuk semangat. 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 Bisa? Sekali aja deh. Sekali, mau? Ayo coba. Tepuk semangat. Semangat. Kenapa ketawa lo? Oke, sekarang dibaca dulu bukunya. Buka halaman pengumpulan data. Halaman berapa? 31 sampai 32. Sama buku yang Ustazah bagikan dibaca juga boleh. Ustazah kasih waktu 2 menit cukup ya. Baca sekilas saja, nggak usah baca yang benar-benar dibaca, nggak apa-apa. Jadi pertanyaannya, data itu apa sih? Pengertian data apa itu data? Paham? Kayak gimana maksudnya? Kalau belum paham, silakan dibaca ya halaman pertama. Jadi gini, suatu hari seumpama ya Ustazah datang ke kelas ini, ukur berat badan kalian satu persatu. Aku tanyain, namanya siapa? Agus. Hari berat badannya berapa? Seumpama 30. Ustazah tulis 30. Terus berapa namanya siapa? Ustazah. Seumpama aku tulis lagi berat badannya 35. Sampai seterusnya sampai belakang. Di situ ketemulah angka-angka ini. Lah, angka-angka inilah yang disebut dengan data. Jadi data adalah hasil pengukuran. Kan tadi berat badannya diukur. Karena itu namanya pengertiannya data itu adalah hasil pengukuran mengenai suatu halnya apa tadi kalau di sini? Berat badan. Yang bisa dituliskan dengan angka. Yang lainnya apalagi selain angka? Bisa simbol juga. Terus lainnya simbol huruf. Terus kata-kata juga bisa. Sampai sini paham pengertian
data? Ada yang ditanyakan? Kalau jenis data ada apa aja? Kalau berdasarkan sifatnya, ada ukuran dan cacahan. Kalau ukuran itu yang kayak gimana? Dengan cara mengukur, contoh mengukur. Tinggi badan, suhu badan pasien, dan waktu tunggu pada Ya, jadi kalau data ukuran itu data diperoleh dari cara mengukur, bisa tinggi badan, berat badan, suhu kayak gitu. Kalau cacahan, menghitung dengan angka. Paham menghitung hasilnya gimana? Kayak gimana menghitung? banyak siswa di suatu kelas dan banyak anggota keluarga. Ya, itu contohnya. Kalau berdasarkan jenisnya, ada dua juga. Siapa yang bilang satu lagi? Ada dua ya. Ada Kuantitatif dan kualitatif. kuantitatif. Kalau apa kuantitatif? Datanya berupa. Data yang dapat digunakan dalam bentuk angka. Kalau kuantitatif itu angka. Kalau kualitatif yang Data yang dapat digunakan jadi kebalikannya ada itu ya. Terus kalau berdasarkan cara memperolehnya, ada berapa? Ada dua juga. Yang pertama data primer dulu ya. Primer itu yang kayak gimana? Yang diperoleh dengan. Jadi kalau data primer itu maksudnya langsung didapatkan dari contohnya kayak yang tadi Ustazah tanya beratnya berapa itu kan datanya berarti didapatkan secara primer langsung, berarti data primer. Kalau data sekunder ya tidak langsung, contohnya kalian baca buku terus ketemu angka-angka, nah itu termasuk data sekunder. Nah, untuk cara mengelola data itu ada 3 cara. Kayak tadi, kalau Ustazah tadi nanya satu-satu namanya apa? Jadi kalau tanya ke orangnya itu namanya wawancara. Terus kalau seumpama Ustazah malu nanya, akhirnya Ustazah pakai kertas, Ustazah bagiin sebenarnya berapa ditulis di kertasnya, namanya metode apa? Kuesioner. Terus lagi, kalau seumpama nggak tanya langsung dan juga nggak bagiin kertas, juga nggak udah bisa belum mengumpulkan data? Sudah bisa? Belum, Ustazah, tapi kan baru diajari. Kalau menyajikan? Belum? Kita coba ini dulu aja, kumpulkan data. Ya jangan sama semua. Gak ada melon. Kita lihat ini aja ya. Jadi nanti setiap anak akan Ustazah kasih cara betul. Setiap anak nanti salah satu ditusukkan ke 2 kesukaan kalian. Berarti sama. 16. Melon. Ya. Watermelon. Mas kotanya ya. Pilpres. Pilpres. Urut diambil dari depan ya. Bukan dari sini aja. Nggak boleh.
Aku nyoblos papaya. Bisa. Biar yang selesai dulu. Aku. Ayo, kakak jalim. Nah, ini itu salah satu contoh mengumpulkan data. Dengan cara apa kira-kira kalau kayak ini? Ada 3 tadi, berarti apa yang apa? Bisa dengan wawancara juga bisa bentuknya dalam kuesioner. Kan aku tanya, kesukaan kalian apa? Melon. Oke, sekarang kita sajikan dalam bentuk tabel frekuensi. Caranya gimana? Menyajikan dalam tabel frekuensi. Nah, kita bikin tabel dulu. Ini 2. Ini nanti lurus. Lurus itu ini loh. Pernah ya? Ini namanya tuh. Oke, yang pertama kita hitung pepaya ya. Pepaya nggak ada ya. Jadi, sini. Kita hitung dulu ini 1 ya. 1. Ini berapa? 2. Ini. Ayo. 4, 5, 1, 2 ya. Kalau 5 berarti ini. Tahu kan? Hitung lagi. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti ada 10. Terus ada pisang. Pisang ada cuma 1. Siapa yang pilih pisang? Bentar. Sabar. Kelihatan nggak yang bentar? Ini ikutin apa nih? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 11, 12, 13, 14, 15. Gak apa-apa. Sama tadi. Jadi berapa tadi? 15. Nah, ini namanya iya, data disajikan dalam bentuk mangkak.
dalam bentuk tabel Kali itu tabel. Frekuensi. frekuensi. Berarti ini namanya tabel Frekuensi. Jadi kalian kalau baca buku atau baca data yang bentuknya kayak gini, ini namanya tabel frekuensi. Kita coba latihan ya. Sekarang beda tapi bukan dua kaki. Cara mengurutkan data dan menyajikan data. Kalau datanya kayak gini, caranya gimana? Ada yang tahu nggak? Tahu. Gimana? Itu. Itu. Baca. Iya, enggak ya. Nah, caranya yang pertama, cari data terkecil dan juga data terbesar. 40. Betul, dia betul. 100. Yang terkecil berapa? 40. Yang terkecil 40. Yang paling besar? 100. 100. Habis 40 berapa? 50. Terus? 60. Ada. Terus? 80. Kalau yang ini? 100. Jumlah itu yang nilainya 40 ada berapa? Contohnya 40. 1. Oh, ada dua. Dua. Berarti ditulis itu ditulis 1. Jumlahnya berarti ada 2. Terus lanjut yang 50 dihitung ada berapa? 1 toh? Dua dari mana? 60 gitu. 60. 1. 5. Belum 170 dulu. 6. Yang 80 ada berapa? 8 dari mana? Terus lanjut. 90. 3. Terus yang 100 ada berapa? 1. Wah, yang dapat 100 cuma 1. Oke, dari pertanyaan ini, lihat data yang ini. Kalian analisis, kalian baca. Berapa nilai tertinggi pada hasil ulangan? 100. Yang kedua, ada berapa siswa yang mendapat nilai tertinggi? 1 toh. Nomor 3, jika siswa dengan nilai kurang dari 70 harus remedi. Berapa siswa yang ikut remedi? Ini ke sini enggak remedi. Kita mengerjakan yang wajib dulu. Ya Allah. Lagi 3 ya. 1, 2, 3. Loh. Peraturannya apa? Jadi tugasnya itu sebenarnya sama, kalian disuruh mengumpulkan data dan menyajikan data. Cuma caranya beda-beda. Yang kelompok 1 mengumpulkan data dengan cara mengamati. Kelompok 2 dengan wawancara, kelompok 3 dengan kuesioner. Baca bareng-bareng. Kasih waktu 15 menit ya. 15 menit cukup. Aku sih tak gitu. Itu loh. Kalau
gitu. Yang ya. Ayo, tempo diam. Aku diam. Tak bicara. Aku diam. Kelompok 1. Tadi datanya dulu. Jawab kelompok berapa ini? Ya udah dari sini. Dari situ. 3. Ya udah enggak apa-apa dari kanan. Karena itu tangan. Baik. Kelompok 1 dapat datanya dari hasil apa? Dari tadi. Kamu kan belum berikan kertas, berarti dapatnya data dari hasil Puisian. kuesioner. Jadi tadi kelompok 3 itu menyebarkan angka warna. Jadi disebarkan di satu kelompoknya warna kesukaan mereka itu apa? Hasilnya kayak gimana? Tabelnya kasih tunjukkan ke teman-teman. Nggak kelihatan. Jadi tak bacain ya datanya ya. Warnanya merah itu dapat jumlah 7, birunya dapat jumlah 1, kuningnya 0, hitamnya 4. Jadi yang terbanyak apa? Oh iya merah. Berarti kebanyakan kelompok 3 itu suka warna pink. Ya, terima kasih kelompok 3, tepuk tangan. Tadi kelompok dari tadi. Oh iya, dari tadi saya tadi berdiri. Kelompok sini, kelompok 2. Satu, ya udah dari sana. Kelompok 1 tadi dapat datanya dari hasil apa? Hasil pengamatan. Jadi kelompok 1 itu datanya itu dari hasil mengamati. Jadi Budi itu punya taman bunga, bunganya ada banyak. Disuruh menyajikan dalam bentuk tabel frekuensi. Datanya kayak gimana? Dapat data berapa? Bayangkan, yang bunga mawar ada berapa? Bunga mawarnya ada 3, terus bunga tulipnya ada 4, bunga matanya ada 6. Jadi yang terbanyak ya bunga matahari. Terus ada pertanyaannya nggak dibaca soalnya? Sebutkan bunga yang jumlahnya paling banyak. Apa tadi bunga? Matahari. Terus nomor 2. Dan selanjutnya adalah bunga yang paling banyak dan yang paling sedikit. Nomor 2 itu soalnya sebutkan selisih jumlah bunga yang paling banyak sama yang sedikit. Yang paling banyak tadi kan matahari ada. Nah, yang paling sedikit ada bunga mawar ada 3. Jadi selisihnya 7. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Kelompok 2 tadi dapat datanya dari hasil apa? Dari hasil wawancara. Jadi kelompok 2 itu dapat datanya dari nanya ke temennya. Soal apa? Makanan favorit mereka. Hasilnya kayak gimana? Makanya yang pilih bakso berapa? 1. Gak ada yang pilih bakso. Terus yang pilih ayam? 8. Terus? Somai? Gak ada. Jadi kelompok 2 ini sepakat suka mie ayam. Karena yang paling banyak yang mie ayam. Dan orang kelompok 2. Kata berarti tadi udah bisa belum menyajikan data ke bentuk tabel frekuensi? Bisa. Jadi kesimpulan pembelajaran hari ini apa? Ada yang mau jawab? Belajar apa? Belajar data. Pengertian data apa? Tabel frekuensi. Terus apa lagi? Mengumpulkan dulu, mengumpulkan data, terus menyajikan data. Ada yang punya jawab? Ada yang punya jawab? Presentasi. Ada lagi yang punya jawab selain presentasi? Gak ada? Udah gak ada? Oke, kita ngerjakan soal dulu. Soalnya sama.
Jadi nanti hasil tambah frekuensi itu. Ayo benar. Siapa tadi yang belum? Alim. Yang ini ada nama. Kita masih tahu cara mengerjakannya ya? Ayo diperhatikan dulu cara mengerjakannya. Jadi, kan itu halaman kosongnya ada dua. Dua. Oh iya. Nah, nanti kalian kumpulkan data teman kalian. Seumpama namanya siapa? Siapa contohnya? Halim. Halim berapa? Seumpama 30. Terus nama lagi. Fatimah. Terus baru dibuat tabelnya. Ya, jangan apa-apa. Ini ya. Jadi nggak boleh langsung tabel, harus ada namanya. Nama terus ukurannya berapa? Ya. Terus sama di situ ada pertanyaannya nanti dijawab. Ada yang ingin ditanyakan? Tabelnya nggak boleh sama ya, karena satu anak sama anak yang lain. Mungkin kalian kalau punya teman kelas di kelas lain boleh tanya ukuran kamu berapa. Berarti nggak harus di kelas ini. Nggak hari ini dikumpulkannya. Makanya nanti Di sini tanya ke temannya teman berapa lain kelas lain. ukuran? Garis sepatunya berapa? Udah? Ada yang ingin ditanyakan? Sepatu sendiri. Boleh. Boleh ada. Ini namanya siapa? Apa? Berapa sepatunya? Ada lagi yang belum? Ada lagi yang belum? Oh, bukan. Ya, pasti ada. Ini yang terakhir ya, yang spesial ada nama. Ada yang bingung? Oh, tidak ada.
kamu tanya si A kamu terus dia berat badannya berapa? Tanya lagi si B, kamu gak tanya dua kali ya saya. Dari apa ini? Kamu kalau cuma dapat 10 nilai kamu posisi makanya cari yang banyak berarti ini sama Baik, Ustazah tutup dulu ya, karena pembelajarannya sudah selesai. Itu nanti dijadikan tugas dibawa pulang. Terakhir ada Jumat ya. Jumat ya. Jumat berarti besok ya. Nanti di perpustakaan ada apa aja? Cari dan kecil.